wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Sulaiman SSTP IMP, NIDN 0025078905. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan, program studi budidaya perairan. Bidang keilmuan saya adalah vertebrata, khususnya di vertebrata air. Kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah vertebrata, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktikum. Adapun kode mata kuliah ini yaitu KIBDP 15313, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diprogram pada semester genap maupun semester ganjil. Deskripsi mata kuliah vertebrata air ini yaitu mahasiswa belajar tentang hewan yang tidak memiliki tulang belakang, khususnya yang hidup di air, baik di perairan tawar, payau maupun di perairan laut. Beberapa hal yang akan dipelajari antara lain mengidentifikasi, menggolongkan hewan-hewan vertebrata berdasarkan klasifikasinya, serta mempelajari karakter-karakter biologis serta perannya dalam lingkungan. Adapun capaian pembelajaran dalam hal ini adalah capaian pembelajaran baik prodi maupun mata kuliah. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari dibebankan 2 CPL pada CPL 6 dan CPL 7, di mana CPL 6 terkait mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang aquaculture yang berkelanjutan, dan yang kedua CPL 7 yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan permasalahan di bidang budidaya perairan dan memberikan petunjuk dalam berbagai alternatif solusi berdasarkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan aquaculture. Sedangkan CPMK mata kuliah vertebrata air ini dibebankan 2 CPMK, di mana CPMK yang pertama yaitu menguasai konsep dan teori hewan vertebrata air, mulai dari klasifikasinya, morfologinya, reproduksi, hingga siklus hidupnya. Dan yang kedua yaitu menguasai teknik dasar dalam mengidentifikasi hewan vertebrata air, baik secara morfologi maupun secara molekular. Pada mata kuliah vertebrata air ini, sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan sistem hybrid, yaitu dengan memadukan antara sistem dengan cara tatap muka dan menggunakan LMS yang telah ditentukan oleh Undana. Dalam hal ini yaitu menggunakan aplikasi Si Adik Nona. Selain itu, model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah vertebrata air yaitu dengan menggunakan metode ceramah, yaitu di mana dosen memberikan materi kepada mahasiswa, lalu kemudian diskusi 2 arah antara dosen dan mahasiswa terkait materi-materi yang telah tertuang di dalam rencana pembelajaran semester pada RPS. Lalu pada akhir mata kuliah juga mahasiswa diberikan suatu proyek, karena mata kuliah vertebrata air ini merupakan mata kuliah yang berbasis project learning. Penilaian pada mata kuliah vertebrata air ini berdasarkan keputusan Rektor nomor 5 tahun 2022, di mana pada mata kuliah yang diampu dibagi menjadi 5 penilaian,
yang terdiri dari aktivitas partisipatif, kemudian tugas, kemudian kuis, lalu kemudian UTS dan UAS. Sedangkan pembobotan daripada ataupun presentasi penilaian di mana partisipasi aktif terdiri dari 25%, tugas baik dalam hal ini yaitu tugas project sebesar 25%, lalu kemudian kuis 10% dan UAS serta UTS masing-masing 15%, sehingga totalnya menjadi 100%. Baiklah, berikut ini saya akan sampaikan cuplikan video pembelajaran di kelas dari mata kuliah Vertebrata Air. Oke, baik. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Oke, bagaimana pada hari ini? Semua sehat? Sehat. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini melanjutkan materi pertemuan sebelumnya pada pertemuan ke-11. Jadi sekarang kita masuk pada pertemuan ke-11, yaitu kita akan mempelajari Echinodermata. Sebelumnya, karena kita pada mata kuliah ini kita akan membahas salah satu bagian daripada vertebrata air, di mana Echinodermata itu merupakan salah satu hewan yang termasuk dalam kategori vertebrata air. Masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan vertebrata? Oke, hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, jadi pada mata kuliah ini kita hanya akan membahas mengenai struktur, fungsi ekologis, serta bagaimana cara mengidentifikasi hewan tersebut, khususnya hewan vertebrata. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran dari sub pokok bahasan pada Echinodermata ini, yaitu yang pertama, di mana teman-teman nanti harapannya bisa menjelaskan struktur tubuh daripada filum Echinodermata ini. Lalu yang berikutnya adalah diharapkan setelah teman-teman nanti selesai menyelesaikan mendapatkan materi ini, harapannya ketika teman-teman nanti berikutnya ada yang mau penelitian tentang vertebrata air, teman-teman sudah bisa ataupun sudah mampu mengidentifikasi berbagai kelas daripada vertebrata air ini berdasarkan kelasnya ataupun berdasarkan filumnya. Selain itu, kalau kita perhatikan kan juga beberapa vertebrata air ini memiliki peran baik secara ekologis maupun secara ekonomi ataupun potensi secara ekonomi. Lalu yang terakhir adalah harapannya ketika nanti teman-teman turun ke lapangan, teman-teman tidak lagi mengalami kebingungan ataupun keambiguan ketika dalam mengidentifikasi vertebrata tersebut, baik mungkin identifikasinya secara morfologi ataupun secara molekular. Oke, secara prinsip terdiri dari dua suku kata yang berasal dari Echis dan Derma, di mana Echis itu adalah duri, kemudian Derma itu adalah kulit. Jadi sebagian besar yang tergolong pada Echinodermata itu adalah hewan yang memiliki duri. Lalu selain itu, salah satu yang paling mendasar pada Echinodermata itu adalah bentuk tubuhnya. Jadi bentuk tubuhnya memiliki yang namanya simetri radial. Bentuk tubuh daripada Echinodermata itu memiliki yang namanya simetri radial. Lalu kemudian yang ketiga yaitu di mana salah satu yang dimiliki oleh Echinodermata itu adalah mereka tidak memiliki yang namanya otak. Memang secara morfologi kita tidak bisa membedakan artinya bagian mana pada hewan Echinodermata ini bagian mana kepalanya dan bagian mana
ekornya ataupun bagian mana anusnya, sehingga itu yang membuat salah satu ciri-ciri dari Echinodermata itu artinya tidak memiliki otak. Jadi biasanya kan kalau ada kepalanya kan harusnya ada otaknya. Oke. Berikutnya adalah kelas Holoturidea. Oke, kelas Holoturidea ini merupakan salah satu kelas yang paling umum kita temukan di perairan, khususnya di perairan NTT. Atau biasanya mungkin kalau kita di sini mungkin lebih familiar teripang, tapi ketika kita berbicara filmnya, sebenarnya teripang itu kan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu berdasarkan klasifikasi dari jenisnya. Nah, umumnya kalau kita di Indonesia biasanya lebih banyak menggunakan Holoturia scabra, biasanya untuk diekspor. Ada yang tahu Holoturia scabra itu adalah jenis teripang apa bahasa Indonesianya? Teripang pasir, ya. Oke, Holoturia scabra itu merupakan adalah salah satu jenis teripang yang memiliki potensi ekonomi yang paling tinggi. Jadi salah satu nilai ekspor yang paling tinggi di NTT itu adalah berasal dari Holoturia scabra. Nah, kalau kita lihat tanpa kita melihat deskripsinya, artinya kita sudah bisa menebak bahwa sebenarnya ciri-ciri teripang itu adalah kondisi fisiknya ataupun kondisi morfologinya itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat teripang, bentuk tubuhnya kan itu dia memanjang ya. Jadi bentuk tubuhnya memanjang. Lalu kalau kita lihat bahwa selain bentuknya memanjang, juga ketika kita menyentuh secara langsung, bentuk ciri fisik yang lainnya itu adalah bentuknya adalah agak lembek begitu ya, ketika kita menyentuh secara langsung ke kulit daripada teripang tersebut. Namun tidak semua jenis teripang, tidak semua jenis Holoturia itu memiliki fisik yang sama. Jadi ada beberapa jenis teripang yang dia modelnya itu bentuknya seperti oval. Biasanya itu termasuk pada jenis teripang teripang susu. Selain itu kulitnya lebih tebal ataupun lebih keras dibandingkan beberapa jenis teripang yang lainnya. Kalau kita melihat beberapa jenis teripang yang umum ataupun yang banyak di NTT, misalnya di perairan Semau, itu ada yang jenis Holoturia scabra. Oke, sebelumnya kan kita pernah melakukan survei lapangan terkait mengidentifikasi jenis teripang. Ada yang masih ingat jenis teripang apa yang didapatkan? Oke, pertemuan kemarin saya sempat sampaikan bahwa silahkan kalian mengidentifikasi beberapa jenis teripang yang ada di pesisir Pantai Kupang. Apakah ada yang mendapatkan jenis teripang yang ditemukan kemarin di pesisir pantai? Mohon izin Pak. Iya. Kemarin saat kami melakukan pengamatan, kami menemukan salah satu jenis spesies yang terdapat di perairan NTT itu memiliki ciri khas, yaitu warna kulitnya itu berbentuk warna kulitnya itu hitam. Nah ini jenis teripang ini dikenal dengan spesies Holoturia atra. Ini merupakan spesies yang banyak ditemukan di perairan NTT salah satunya. Oke, berdasarkan pengamatan Indriani, bagaimana kondisi lingkungannya pada saat ditemukan kemarin itu jenis teripang Holoturia atra? Apakah memang perairannya masih cukup bagus atau sudah ada pencemaran namun belum dalam kategori berat, atau bagaimana kondisi perairannya? Nah, untuk kondisi perairannya sendiri yang kami amati itu masih dikategorikan cukup baik, belum tercemar oleh limbah pabrik maupun kotoran-kotoran lainnya. Sehingga saat melakukan pengamatan itu, kondisi perairannya itu memungkinkan di tempat tersebut masih banyak ditemukan jenis spesies ini atau Holoturia atra ini, teripang jenis ini. Oke, terakhir dari saya, bagaimana caranya Indriani memastikan bahwa jadi bagaimana caranya Indriani mengidentifikasi bahwa teripang tersebut adalah Holoturia atra?
dengan pakai metode apa? Saat pengamatan kami melakukan dengan metode pengamatan secara langsung di lapangan, dan ini merupakan metode deskriptif di mana kami langsung terjun ke lapangan dengan membuat beberapa sampel atau titik pengamatan di tempat tersebut dengan cara membagi beberapa titik sampel tersebut di beberapa kuadran untuk pengambilan sampelnya. Nah, setiap sampel kami menemukan setiap 1 maupun sampai 2 jenis teripang tersebut, jenis Holoteria atra ini. Oke, baik, terima kasih Indri. Oke, baik. Sedikit informasi bahwa jadi beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, sejak 2023 saya mendapatkan beberapa pendanaan riset terkait teripang. Jadi teripang yang sempat kita sampaikan bahwa teripang itu merupakan salah satu vertebrata air. Jadi saya mendapatkan pendanaan hibah dari Kemendikti Saintek selama 2 tahun, penelitian yang tentang identifikasi teripang. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya terkait identifikasi teripang yang ada, seluruh teripang yang ada di perairan NTT dan di NTB. Jadi harapan kami adalah untuk memberikan informasi yang tepat kepada baik secara kepada akademisi maupun kepada pemerintah terkait jenis-jenis apa saja, jenis-jenis teripang apa saja yang ada di perairan NTT dan perairan NTB. Adapun metode yang kami gunakan itu dengan menggunakan metode secara morfologi dan secara molekular. Lalu bagaimana hasilnya? Dari beberapa spesies yang kami dapatkan ataupun dari beberapa sampel yang kami dapatkan, ini adalah hasil identifikasi kami yang bisa dikonfirmasi berdasarkan hasil analisis dari molekuler. Artinya tingkat kebenarannya ataupun tingkat kepastiannya itu mendekati kurang lebih 90%. Kenapa? Karena biasanya secara morfologi kita bisa saja salah dalam mengidentifikasi, ya. Makanya kami menggunakan identifikasi secara molekuler sehingga tingkat keakuratannya bahwa spesies tersebut sudah sesuai dengan yang aslinya itu lebih dipercaya. Jadi beberapa sampel yang kami dapatkan itu merupakan yang berhasil diidentifikasi secara molekular. Tetapi ada beberapa spesies juga yang tidak bisa diidentifikasi karena kemungkinan belum ada datanya di database untuk membandingkan bahwa spesies tersebut sudah pernah dilakukan identifikasi secara molekular. Nah, kenapa ini penting? Selain kita untuk mampu mengidentifikasi teripang tersebut secara molekuler, tentu informasi genetik juga sangat penting di dalam untuk kita menyampaikan database pada hasil penelitian ini, ya. Lalu kalau kita lihat bahwa selain hasil identifikasi yang kami dapatkan itu, kami juga membuat ataupun menganalisis analisis filogenetik ataupun yang mungkin biasa kita sebut analisis kekerabatan. Jadi dari hasil penelitian yang kami dapatkan bahwa ternyata ada beberapa spesies yang ada di perairan NTT itu memiliki kekerabatan dari jenis teripang yang berasal dari daerah lain. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait identifikasi teripang? Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin bertanya, di lapangan kan kita sulit sekali untuk menentukan suatu jenis atau spesies dari teripang. Kira-kira dari penelitian Bapak, bagaimana metode atau langkah-langkah untuk kita dapat mengidentifikasi suatu jenis teripang? Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Karnini atas pertanyaannya. Jadi memang ya salah satu kendala kita dalam melakukan penelitian terkhusus adalah ketika kita mengidentifikasi suatu spesies. Terkadang memang ada beberapa yang secara morfologi itu mereka sama. Jadi ini yang terkadang menyulitkan kita dalam menentukan sebenarnya teripang ini masuknya spesies mana. Secara morfologi misalnya dia punya warna sama, dia punya bentuk tubuh sama, kemudian dia punya misalnya ada ciri khasnya misalnya bintiknya sama. Nah, itu adalah salah satu kelemahan ketika kita mengidentifikasi suatu spesies secara morfologi saja. Tapi mungkin kalau jenis ikan, mungkin kita lebih gampang mengidentifikasi karena secara fisik, secara morfologi kita memang bisa membedakan. Tetapi kalau teripang ini sangat menyulitkan kita. Nah, bagaimana metode kami pada penelitian ini kami kerjakan? Jadi ketika kami mengoleksi semua sampel yang ada, yang kami temukan, semua jenis teripang yang kami temukan, lalu kami masukkan, kami preparasi, lalu kami analisis menggunakan yang namanya dengan menggunakan metode DNA barcoding. Jadi DNA barcoding itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu spesies yang kita belum tahu kepastiannya apakah spesies tersebut namanya adalah nama ini. Jadi biasanya kita menggunakan DNA barcoding. Jadi tahapannya DNA barcoding itu adalah dimulai dari ekstraksi DNA. Jadi kita akan mengekstraksi DNA-nya terlebih dahulu, lalu kemudian kita PCR. Lalu setelah kita PCR, lalu kemudian kita elektroforesis, lalu kita sequencing. Nah, itu adalah tahapan di laboratoriumnya. Jadi tahapannya sampai dengan sequencing. Setelah hasil sequencingnya keluar, lalu kita kemudian kita analisis kembali. Nah, analisisnya dari mana? Kita harus mengambil dari database. Dari database-nya itu adalah GenBank. Jadi mengapa tadi saya sampaikan bahwa kenapa ada beberapa spesies yang kami temukan itu tidak berhasil diidentifikasi secara molekuler karena ternyata di database-nya belum ada. Ya, jadi seperti itu nih. Bagaimana? Jadi seperti itu ya. Ini memang terkadang ketika kita mengidentifikasi di lapangan, memang salah satu kesulitan kita sebagai peneliti itu adalah susah menentukan karena memang secara morfologi mereka hampir mirip. Ya, seperti itu. Bagaimana, Nini? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nini, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, masih ada yang ingin berdiskusi atau ada yang mau menanyakan terkait penelitian sebelumnya? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan, Jakob. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya, Pak. Apakah ada kendala atau masalah apa saja yang dialami pas sementara penelitian dan cara Bapak untuk mengatasi dan mencari solusi dari masalah-masalah itu? Oke, baik. Terima kasih, Jakob. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Jakob. Bagus ya. Jadi memang namanya ketika kita dalam melakukan penelitian itu tentu tidak dapat dihindari. Jadi pasti ada saja masalah ataupun ada kendala ketika kita melakukan penelitian. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut supaya penelitian kita tetap bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Salah satu kendala yang paling besar kami hadapi selama penelitian itu adalah karena kita berada di wilayah kepulauan adalah aksesibilitas. Itu yang pertama. Jadi ketika posisi kita di Kupang dan kita harus ke Sumba dan kita harus ke Sabu, tentu aksesnya itu yang membuat kami kadang terkendala untuk menuju ke lokasi penelitian. Ya, namun tentu yang perlu kita perhatikan adalah kondisi cuaca pada saat kita turun ke lapangan. Lalu secara substansi penelitiannya, yang sempat saya sampaikan tadi bahwa adalah terkadang beberapa spesies yang kita ambil ataupun spesimen yang kita ambil di lapangan itu hasilnya tidak keluar pada saat kita lakukan identifikasi. Jadi itu bisa saja karena kontaminasi dari preparasi sampel yang kita ambil ataupun kemungkinan sampel yang kita ambil itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi pada saat diekstraksi
ternyata DNA-nya tidak cukup untuk kita lakukan proses PCR ataupun elektroforesis. Nah, lalu bagaimana cara kami mengatasi hal tersebut? Biasanya kami menyiapkan beberapa sampel. Jadi kami bukan hanya mengambil satu sampel saja, tapi kami menyiapkan beberapa sampel. Jadi ketika harapannya misalnya di sampel yang satu tidak terbaca ataupun tidak berhasil diidentifikasi, maka kami menggunakan sampel yang lain tetapi jenis yang sama. Jadi itu yang biasanya kami lakukan ketika terjadi hasil yang tidak kami inginkan. Nah, hal ini juga berdasarkan pengalaman kami di tahun sebelumnya. Jadi di tahun berikutnya kami mencoba untuk memperbaiki supaya hasilnya tetap maksimal, ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana, Jacob? Oke, baik. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah harapannya setelah nanti teman-teman akan melakukan penelitian terkait film Echinodermata, teman-teman sudah punya gambaran bahwa ketika kita akan mengidentifikasi suatu spesies khususnya vertebrata air itu bisa dengan menggunakan metode baik secara morfologi maupun secara molekular. Lalu juga mungkin nanti teman-teman bisa mengetahui ternyata fungsinya vertebrata air itu terhadap ekologis apa, lalu potensinya terhadap apakah potensi untuk dikembangkan di budidaya itu masih memiliki peluang untuk dikembangkan atau seperti apa. Jadi karena kita adalah program studi budidaya perairan, tentu outputnya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan budidaya berdasarkan potensi ekonomi ataupun permintaan pasarnya. Oke, baik. Untuk minggu depan, sebelum saya akhiri kelas ini, untuk minggu depan saya meminta teman-teman untuk mereview 2 jurnal nasional terkait mengidentifikasi ataupun identifikasi daripada vertebrata khususnya Echinodermata. Jadi Echinodermata tadi itu kan ada beberapa kelas tuh. Jadi silahkan kalian pilih. Lalu minggu depan di pertemuan berikutnya kita presentasi. Nanti silahkan ketua tingkat untuk membagikan setiap kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Baik, terima kasih. Itu saja. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum